Pertama-tama saya mau ini dulu ya. Perkenalkan, nama saya Jeffrey. Saya dari PN juga sama. Saya mau nanya, tadi kan udah dijelasin ya sebelumnya latar belakang kita datang kemari. Pertama, kan kita yang mau kita tanyain tuh ke tim IT ya. Tim IT. Oke, kurang lebih tuh kita mau nanya, kurang lebih itu kan di dalam tim IT tuh departemen ya? Departemen apa tim ini? Tim lah. Tim ya? Enggak. Ya, tim. Di dalam tim IT itu kira-kira berapa staff ya? Maksudnya termasuk sama shift-nya. Kalau yang sekarang IT empat, programmernya 4, analisnya 1, Ya. project manajernya atau merangkap direktur 1. Oh, berarti project manajernya itu bisa dibilang shift-nya ya? Shiftnya tuh Shift itu kayak kepala departemennya, kepala timnya. Oh ya. Itu tentu sesuai kebutuhan, itu formasi yang tetap. Tapi katakanlah kalau umpama ada kebutuhan lebih, biasanya kita by project sih hire-nya. Oh iya. Ya, sebelumnya saya mau nanya dulu nih. Kira-kira perusahaan ini tuh geraknya di bidang apa ya? Di IT. Di IT. Itu biasanya IT-nya di bagian Software. software engineer berarti. Oke. Timnya tadi ada 3 ya, kalau saya dengar tadi sebelumnya. Ada tim IT, keuangan, sama apa tadi? Umum. Sama umum. Kita fokusnya di IT sih. Nah, kalau tim yang umum sama keuangan kan hanya sebagai supporting organisasi dari IT kan, karena kita IT. Berarti ya. Nah, berarti alur proyeknya tuh berarti kan ini proyek ya ininya. Berarti dari klien minta proyek gitu, minta pembuatan software ya. Minta pembuatan software berarti ke mana dulu tuh kira-kira? Ke keuangan dulu kah? Yang saya jelaskan ke mas-masnya, mungkin nanti bisa tanyakan ke masnya ya. Boleh. Cuma singkatnya, dari calon klien ada kebutuhan katakanlah mau buat aplikasi, lalu dari kepala project manager ngajak diskusi dari analisnya dengan calon usernya. Apa aja sih yang dibutuhkannya, terus apa yang diharapkan dari sebuah aplikasi inilah katakanlah kayak gitu. Selanjutnya setelah jadi, lalu dari kita bawa ke internal, dari PM sama analis diskusi itu. Diskusi kira-kira skopnya apa, kayak gitu kan. Karena kan harus dilihat skopnya. Lalu setelah skopnya dibuat, lalu dari kita buat penawaran ke sana, itu dibantu sama tim admin. Admin buat penawaran ke sana, kirim, lalu tentu nego-nego. Setelah oke, lalu analis membuat desain. Setelah desain jadi, brainstorm lah sama tim programmer. Di situ termasuk assign pakai bahasa apa, terus deadline yang berapa lama, kayak gitu. Oke. Kalau di dalam ini kita bicara struktur dan kebutuhannya dulu aja ya. Tadi kan sistem informasinya udah jelas. Jadi dari yang Bapak bilang tadi. Nah, kalau di dalam tim programmer, tim IT ya, tim IT itu ada kayak semacam database kah, server kita pakai, atau kayak cloud computing, ada nggak kita? Kita bisa pakai cloud sih, tergantung. Kalau server sih udah nggak. Udah nggak ya, pakai cloud computing aja. Server. Ini nggak dipakai tapi. Oh iya. Kita lebih efektif karena pakai cloud ya. Jadi kliennya pun bisa melihat hasil kerjanya kan di situ kan. Berarti nyewa di ini aja, cloud computing aja. Oke. Cloudnya? Nggak apa-apa, nggak usah diin, nggak apa-apa. Takutnya kan ini juga kan, informasi ini juga, nggak apa-apa. Masa kita, kita nggak mau ke spesifik gitu. Takutnya kan ini ganggu perusahaan juga kan. Kita bicara sistemnya aja soalnya. Terus, teknologi udah tadi. Yang bahasa ya, bahasa sama cloud computing ya tadi ya. Terus bahasa sih yang umumnya sekarang dipakai kan PHP sama. Ya, untuk membuat software ya.
Sekarang kebutuhan pengguna. Jadi yang make ini tadi udah ada ya, yang make sistem ini tuh ada 3 tadi ya, 3 tim tadi ya, yang make sistem barusan, sistem dari klien ke ini keuangan ya, itu berarti 3 tim ya, yang umum, terus keuangan sama tim IT. Ya. Berarti itu saling integritas. Iya benar. Okay. Kalau umum biasanya terkait ke surat menyurat. Begitu. Kalau misalkan dari klien nih, ada permintaan untuk pengubahan fitur atau mau udah selesai, misalkan proyeknya sudah selesai, terus dia minta maintenance seperti pengembangan atau kalau misalkan dia pakai hosting, mungkin dia mau nambah sewanya di perusahaan Bapak, itu gimana? Kira-kira apa ada kontrak baru kah atau semacam udah disiapin dari awal kontrak gitu apa gimana? Itu makanya kan kebutuhan di brainstorm awal itu kita tangkap dulu semua scope-nya sampai sejauh mana. Pastilah kalau nanti ngalamin nanti terjun di dunia IT pasti nanti begitu terakhir kenapa nggak kayak gini itu dari kliennya pasti akan gitu. Itu kita lihat dulu, pasti tentu kita lihat scope-nya. Kalau itu effortnya tidak banyak, biasanya kita handle, kita eksekusi. Tapi kalau effortnya kita maksudnya di luar kapasitas, bukan masalah kapasitas, maksudnya di luar effort, jadi maksudnya harus bongkar skripnya, sampai kayak gitu. Dan yang jelas sih biasanya kita tanya sama programmer kalau merubah ini butuh waktunya berapa lama. Kalau lebih dari 2-3 hari biasanya kita skip, kita bilang itu sudah di luar scope, nggak bisa, itu harus butuh PO baru. Tapi kalau masih perubahan minor yang bisa dikerjain sehari atau 2 hari, itu biasanya kita akomodir sih. Ya kalau misalkan gini, kliennya nih kan udah proyeknya sudah selesai ya, kita anggap sudah selesai. Nah kliennya mau minta perbaikan gitu, tapi dia mau kontrak baru atau udah disiapin sama Bapak di awal kontrak. Misalkan kalau misalkan mau maintenance bisa ke kita gitu. Misalkan dalam jangka waktu 6 bulan. Misalkan kalau misalkan seperti masa garansi lah. Misalkan masa garansi. Jadi selama 6 bulan ke depan maintenance sama kita atau perlu disiapkan kontrak baru antara klien dan perusahaan. Biasanya tergantung dari mereka. Di awal itu mereka yang jelas otomatis setiap kita buat aplikasi itu ada masa maintenance kalau nggak sebulan sampai 3 bulan. Itu tergantung kontrak di awal. Betul. Tapi yang jelas dalam 3 bulan itu nggak mengakomodir perubahan yang major. Kalau minor atau bug fixing, kalau apalagi bug fixing itu berarti kan ada dari tanggung jawab kita. Dari programmernya. Ya gitu. Dan kalau setelah masa 3 bulan itu selesai, itu sudah kita serahkan ke sana. Dan biasanya kita juga udah nggak punya akses tuh untuk masuk ke servernya dia. Gitu. Berarti kalau misalkan mau ada perbaikan lagi di luar masa kontrak, berarti harus bikin kontrak baru. Itu karena juga mengikat dari perusahaannya sih. Kalau IT kan berarti kita apalagi bergerak di bidang software ya, yang notabene-nya harus pakai cloud computing tadi. Nah itu ada semacam firewall gitu nggak keamanannya di sistem keamanan untuk aplikasinya? Kalau selama ini aplikasinya biasanya sih paling-paling yaitu captcha aja sih kalau kita. Captcha aja. Kalau mau di cloudnya kan tentu dari vendornya cloudnya ya pasti juga udah punya ini juga kan firewall dari dari perusahaan berarti nggak kayak cuman udah dari captcha-nya aja gitu? Ya kita ini kan ke saya kurang paham juga di bidang cyber. Captcha terus biasanya kalau yang terbaru yang lagi in sekarang kayak di UI itu pakai SSO. Gitu. SSO ya. Ya itu kayaknya lagi mulai giat lagi karena kan aware kemarin kena bolak-balik ya. Jadi pakai SSO gitu sih. Berarti itu perusahaan Bapak yang mengakomodir atau dari mereka? Internal, mereka yang manage mengelola SSO-nya sendiri. Kita hanya dikasih lemparan ini. Berarti yang biasanya yang untuk keamanan tuh biasanya
mereka udah siapin keamanan mereka sendiri. Karena kan begitu aplikasi jadi di deploy ke servernya mereka. Setelah kontrak selesai, masa 3 bulan selesai, udah itu kita nggak bisa masuk lagi ke server mereka. Jadi kalau dari sisi perusahaan, dari sisi klien itu udah asetnya mereka, kita udah nggak boleh. Kira-kira dalam satu proyek gitu ada beberapa tahap perbaikan nggak gitu? Kira-kira satu proyek ini kan berapa lama sih dia sampai tahap finalnya gitu? Dan butuh beberapa kali perkembangan, update atau apa gimana kan sebelum di deploy ke mereka kan berarti kita udah harus finish dulu ya di perusahaan. Itu kira-kira berapa lama sih dalam satu proyek itu? Ada 2, proyek itu ada 2, ada yang pembangunan, ada yang pengembangan. Oh iya, pembangunan ada juga ya? Iya, kalau pembangunan berarti kita dari nol. Dari nol. Kalau pengembangan, kalau pengembangan mungkin yang bangun orang lain terus kita ngembangin kayak gitu. Biasanya kalau momen kita punya klien 2 di pemerintahan sama di swasta kayak gitu. Di pemerintahan tuh kayak di kementerian, lembaga-lembaga itu atau BU istilahnya KUI gitu. Kira-kira kesulitannya apa ya kalau misalkan dalam pengembangan tuh, misalkan apakah dari PM-nya yang harus memang butuh waktu lama untuk memahami script programnya, atau di bagian kita bakal ngembanginnya ke arah mana atau gimana? Ada biasanya selama ini pengalamannya ada di internal mereka. Keinginannya beda-beda. Dari pihak lain. Ya, dari klien berbeda-beda. Karena kliennya itu kan juga lintas departemen mereka tuh, dan itu punya keinginan masing-masing tuh. Oh iya, kebutuhannya beda-beda. Ya, mungkin ya kebutuhan, ya keinginan juga, ya ego itu campur kayak gitu sih. Jadi waktu di desain awal, oke nih. Contoh kasus ada satu klien kita, desain awal seperti ini, sepakat, kita kerjain tuh. Kita kerjain, tengah jalan, harusnya kayak gini nih. Coba bisa kayak gini nggak? Desainnya ngembang. Itu kita pernah sampai versinya sampai 17. Wah lumayan ya. Berarti upgrade terus ya? Iya, gitu. Di-update terus bertahap. Lumayan banyak ya itu. Kira-kira makan waktu berapa bulan Pak? Itu hampir setahun. Lumayan ya. Tapi tetap dalam tanggungan perusahaan semua dalam 1 tahun itu? Iya. Oh iya. Itu tapi tetap 1 PO? Berarti itu kalau misalkan ada teknis, ada masalah bug gitu, itu berarti dalam satu divisi aja, divisi IT aja gitu. Kalau yang admin kan hanya dia lebih ke perjanjian sama ke penagihan aja. Kan kalau misalkan itu kemudian sini aja nih dulu ya. Kalau misalkan di pengembangan pun itu setahu saya itu ada sistemnya seperti agile dan waterfall, dan setahu saya sistem pengembangan itu yang lagi bagus, lagi yang difavoritkan akhir-akhir ini itu agile. Itu kalau di perusahaan Bapak gimana ya? Agile? Iya, agile sama waterfall. Berarti tetap kalau misalkan ada ini diulang lagi, terus-terusan evaluasi. Berarti memang harus evaluasi dari PO-nya dulu, lalu baru di ini lagi ya, baru diperbaiki lagi bertahap gitu. Itu makanya biasanya kuncinya itu kan di desain awal itu. Jadi desain ini yang kita matangkan dulu. Setelah desainnya oke, baru kita kasih ke programmer. Kira-kira kalau misalkan pengembangan itu kan ada pengembangan yang skalanya kecil, ada yang besar kan. Itu kira-kira yang skalanya besar itu sering nggak dalam satu proyek aja? Definisi besar gimana? Misalkan itu masuk, yang lainnya masuk aja. Yang maksud saya skalanya luas tuh seperti misalkan kita harus benar-benar ubah nih, karena dari awal kan udah ada ininya ya, udah ada perjanjiannya, kontraknya, di kontraknya kita fitur-fiturnya ini aja, kan? Tiba-tiba kan
misalkan kita butuh fitur ini untuk melengkapi fitur yang lainnya gitu. Kira-kira itu kan lumayan besar ya, misalkan contohnya. Kalau yang kecil mungkin dari segi skripnya aja mungkin. Jadi skripnya kan mungkin lebih ke arah efisiensi atau lebih mudah dibaca gitu kan. Itu kan kecil ya maksud saya. Kalau misalkan besar tuh ya seperti itu, fitur-fitur, penambahan fitur atau seperti bug yang kalau misalkan diterusin itu nggak bisa dibenerin ya, gimana ya bilangnya, kalau misalkan kesalahannya di awal itu kan berarti harus, kalau bugnya tapi di akhir, kalau misalkan mau benerin kan harus ke awal dulu. Iya, itu ada nggak kira-kira yang sebesar itu, sering nggak kira-kira untuk satu proyek? Enggak ya? Berarti emang udah dari awal tuh udah di planning untuk jalannya seperti ini gitu. Oh iya. Duduk aja, ngapain berdiri? Kayak ini aja, penerima tamu. Dulu, terus santai aja. Ini Pak, biar bisa duduk sini. Kenapa temennya di luar? Tahu lagi nggak mau masuk. Masih mikir. Masih mikir pertanyaan? Iya. Di sini aja sambil diskusi. Kan sebelumnya saya mau nanya lagi nih. Sekarang kan trennya itu lagi maraknya seperti big data, IoT, gitu kan? Seperti AI juga kan sekarang lagi marak-maraknya itu. Dengan sistem informasi yang dimiliki perusahaan, itu kira-kira gimana adaptasinya untuk dengan ini? IoT atau AI? AI belum, tapi ada. Kan itu intinya bahasa pemrogramannya beda lagi kan? Iya. Ya. Machine learning ya, kalau misalkan AI itu. Itu kira-kira kedepannya bakal disiapkan atau gimana? Untuk saat ini kita enggak. Belum ya? Belum kepikiran ya? Karena kan butuh source juga yang ini ya. Iya. Source yang beda ya. Iya. SDM-nya juga. Iya. Benar. Gitu. Jadi kita punya partner yang main di itu sebetulnya, teman juga. Jadi teman yang main di IoT. Jadi ya sudah lah, daripada sama-sama kita bagi-bagi itu aja lah. Ya. Berarti belum ada rencana untuk update ke sistem yang baru gitu untuk waktu yang dekat ya tentunya. Ya, belum ada rencana. Belum ada rencana ya, belum ada planning ke sana ya. Oke. Karena itu di samping teman kita juga di situ. Oh iya benar. Ya udahlah kita simbiosis saja sama dia. Kalau dia ada kerjaan yang PHP, ya mereka lemparnya ke kita. Kalau kita IoT, kita lemparnya ke dia. Kira-kira kalau misalkan dengan sistem informasi ini ada kayak masalah nggak sih, kayak misalkan masalah teknis, baik itu internal ataupun eksternal, ataupun kayak masalah-masalah apa sih yang biasanya kalian harus dirapatkan lagi, harus ada rapat, harus ada rapat evaluasi itu untuk skalanya untuk tim IT aja sih sebenarnya. Ada nggak kira-kira itu masalah atau tantangan mungkin? Biasanya itu tadi yang pertama yang besar, mereka minta penambahan fitur, katakanlah baru kepikiran harusnya ada fitur ini nih. Nah, oh ya, mereka berarti dari eksternal ya? Dari eksternal ya? Eksternal, saya. Nah itu terus kita akomodir, makanya kita tanya effortnya sejauh mana sih yang dibutuhkan. Kalau memang jauh dan memang kita nggak menyalahi PM nggak menyalahi kontraknya, ya sudah, berarti kan kita kuat sebetulnya gitu kan. Tinggal nego-negonya aja sih. Kalau memang itu fiturnya juga akan berkelanjutan, ya mau nggak mau akomodir, berarti kan kita harus minta adendum ke mereka kan untuk tambahan kayak gitu. Nah itu, terus yang kedua biasanya terkait timeline. Biasanya ada timeline proyek. Jadi katakanlah harusnya di fitur ini selesai tanggal 26 September atau tanggal 24. Kan kita bisa lihat tuh PM-nya ngecek, kok ini masih kuning, harusnya ini udah hijau nih. Gitu. Terus udah hijau, kenapa? Gitu. Nah, itu kita tanya. Tapi makanya tuh kan kita ada weekly lah atau 2 minggu sekali, tergantung kebutuhan. Progress meeting, apa yang jadi kendala kayak gitu, kita tanya kenapa ini kok masih kuning, harusnya kan sudah seperti itu. Oh berarti itu di dalam
internal di Siap. tim IT-nya juga perlu ini ya, perlu apa namanya? Perlu report ya, report ke PO-nya. Dari PO-nya mungkin ada report lagi nggak ke atas? Biasanya PO kalau kita PM menyebutnya bukan officer, jadi PM sudah project PM. manager ya? Nah, PM itu Udah paling merangkap tinggi. direktur. Oke, Jadi gitu. sudah dia yang Berarti memang udah di-handle sama PM-nya semua. Iya. Berarti report akhirnya memang udah ke PM. Oke. Sebenarnya sih yaitu daily PM bisa ngeliat di timeline-nya itu, di Excel-nya itu statusnya apa sih. Tadi untuk alur proses bisnisnya udah dijelasin yang sebelum gue masuk. Alur proses bisnisnya. Udah ya. Saya biar nggak usah nanya lagi, kan udah dijelasin repot-repotnya. Kalau misalkan perusahaan ini ada downtime-nya nggak sih, kayak misalkan gangguan sistem kah, atau mungkin dari SDM-nya mungkin lagi down atau gimana? Nah itu ada nggak? Misalkan Lagi patah hati. iya mungkin lagi sakit atau itu kan dalam satu timeline proyek. Dalam satu timeline proyek kan udah disusun ya. Nah, tapi kan kalau misalkan gangguan seperti itu kan kita bukan perkiraan kita ya. Nah itu kira-kira ada solusi atau gimana dari perusahaan? Tapi buat solusi bercanda. Jadi gini, kelebihannya orang IT itu kan berdasarkan pengalaman waktu COVID kemarin. Jadi kita menerapkan sebetulnya WFA. Oh, WFH berarti. WFA, udah Oh, Anywhere. gitu. Kita nggak tahu kan. Iya. Jadi kalau dari kami lebih melihat hasil. Itu tadi. Kita lihat hasil targetnya terpenuhi apa enggak. Setelah dia kalau katakanlah lagi berhalangan, katakanlah ada keperluan keluarga ataukah lagi agak flu dikit. Apalagi kalau kayak kemarin waktu COVID kan flu dikit juga udah ngeri kan. Lebih baik udahlah lu kerjain di rumah, yang penting ya lu beres. Yang penting ada laporan. Berarti sejauh ini sesuai dengan timeline? Atau ada yang benar-benar ini? Enggak, ya pasti kan ada. Pasti ada ya. Di program kan ada aja ininya. Nah itu. Apalagi nanti pas evaluasi meeting mingguan kan kita lihat ini jalan nggak sih? Kan tentu analisnya. Oh udah nih udah katakanlah fitur ini udah selesai. Iya. Sama analisnya dicoba di trial. Dimasukin data, error, komunikasi kayak gitu sih. Oh iya. Berarti memang berarti dari analisnya bakal ngecek di tiap minggunya. Iya. Untuk dilihat QA sih. Iya, untuk dilihat apakah fitur ini udah bisa dijalankan atau tidak gitu. Berarti kalau misalkan belum harus diselesaikan di fitur ini dulu atau berbarengan dengan fitur lain gitu, dikerjakan berbarengan dengan fitur lain. Kalau mau fitur itu serial dengan fitur yang bawahnya, berarti kan harus selesai dulu. Kalau memang bisa di paralel. Oh, berarti tergantung proyeknya juga, jenis proyeknya juga. Gimana? Ada ini lagi nggak pertanyaan? Kalau gitu? Ada mau ditanya? Lu dapat tingkat berapa sih? Tingkat 3. Semester 3. Oh, semester 3? Iya, semester 3. Udah belajar bahasa pemrograman? Udah. Apa? Kita C, bahasa C, bahasa Java, website. C++ masih? Oke. Masih dasar. Berarti emang sekarang yang kepake itu apa ya kalau di perusahaan biasanya? PHP udah pasti ya. Ravel sih sekarang kebanyakan Ravel 11 ya sekarang. CI udah kalah kan, kalau Ravel lebih efisien. Iya. Itu yang tadi saya juga cerita, arahnya sekarang ke Golang. Oh iya, Golang lagi ini ya. Karena dia bisa sharing juga kan, setahu saya. Tapi dia punya, kalau yang kami rasakan, dia punya katakan bukan kelemahan sih, entah kelemahan atau enggak, karena kan dia beda tuh kerjanya antara front end sama back endnya tuh. Itu yang harus diantisipasi. Kalau Laravel kan satu. Sistem apa ya udah? Proses bisnisnya gue. Kalau Java masih dipakai kan? Java masih gue kayak. Tapi jarang orang Java tuh. Saya kemarin ada kebutuhan project
Java, akhirnya kita ngajak orang, itu susah nyarinya. Tapi memang kerjaannya nggak banyak, tapi memang spesifik. Dia mintanya Java gitu. Kalau masih bisa diakalin. Untuk software itu pakai bahasa Python itu nggak pakai? Pakai. Biasanya Python kan kalau ke alat ya. Iya. Untuk ini. Itu tuh orang itu bisa semua Mas Arif. Karena dia basicnya dulu si kalau masalah mana apa terus dia ada kebutuhan. Emang dia orang senang ngoprek, jadi ya kita kasih. Itu bisa nggak? Sebentar Pak, saya belajar dulu. Dia orangnya senang ngoprek. Yang jelas sih pesan. Sorry kalau mau ini ya, mau sharing ya. Mau ngembang ini jangan patokan satu bahasa sih, dan sudah explore aja. Iya, nyoba-nyoba aja. Karena sebenarnya kan memang bahasa kan memang agak mirip-mirip ya. Iya, gimana caranya kita ini aja ya. Paham, yang penting paham gitu ya. Iya. Cuman bahasa cewek aja. Ya itu susah memang. Memang susah ya gitu ya. Itu sampai Nabi Adam juga. Yang udah dari dulu berarti ya. Itu susah tuh, nggak bisa di coding. Pak, maaf mau nanya. Maaf. PT Solusi ini dia bakal apa sih? Ada rencana gitu nggak buat ngembangin sistem ERP atau Enterprise Assessment, Enterprise Planning, ERP? Apa namanya? Odo gitu lah, contohnya. Enterprise Resource Planning. Untuk saat ini belum. Buat manufaktur gitu belum sampai. Kalau jelas sih, yang jelas gini, kalau yang mendrive perusahaan DUAS adalah klien, kebutuhan klien. Sejauh ini klien-klien kami belum ke arah sana sih. Jadi kita istilahnya palu gada lah, lu mau apa baru kita nyiapin gitu loh. Jadi selama ini kliennya nggak ke arah sana. Berarti memang udah sesuai request klien ya? Ya. Memang dijalankan sesuai request klien gitu. Kami mungkin kalau itu lebih, kalau istilahnya ini kami adalah penjahit. Hanya develop doang. Jadi apa ada kebutuhan kita jahit. Jadi kami bukan yang menghasilkan produk. Mungkin kalau itu nanti orang tahu perusahaan yang menghasilkan produk atau software kayak software jadi. Itu yang bisa ke arah udah lengkap gitu ya? Iya. Ada rencana gitu kenapa? Jadi misalkan mau kerjasama sama perusahaan yang besar lah, contohnya SIG gitu buat menerapin sistem ERP manufacturing atau apa semacam sales gitu-gitu. Ada nggak? Ada rencana gitu buat ke depan 10 tahun atau 5 tahun ke depan? Banget mas, saya mas. Kita bukan dulu mas. Pikir ini aja lah. Scenario planning gitu lah Pak. Pingin, kalau Anda sih pingin, tapi enggak kalau di bayangan sih belum sih. Soalnya sekarang lagi populer juga ya namanya data science, data scientist. Nah itu kan di data science itu kita belajar untuk memprediksi ke depan. Jadi apa tingkat ini tuh bagusnya ke arah mana. Gitu. Jadi kita kan sebagai engineering juga kan butuh plan ke depannya untuk beberapa tahun ke depan gitu. Jadi makanya kita juga nanya gitu untuk hal itu. Paling itu aja sih. Itu aja ya. Kenapa lempar-lemparin jawaban? Tanya aja nggak apa-apa. Maksudnya kan kita ini sebenarnya pertanyaannya juga lumayan kasar ini sebenarnya. Jadi kita gimana cara kita buat memperhalus aja di sini. Sebenarnya kita kan nggak mau ke arah dalam internalnya gitu ya. Maksudnya kan kita mau ngelihat alur proses bisnisnya, sistem informasi manajemen untuk di dalam suatu departemennya aja gitu. Jadi kan kalau kita nanya terlalu spesifik kan kalau misalkan ini kan maksudnya itu kan faktor internal, maksudnya kita nggak bisa nanya. Nanti gitu. kalau mau yang bisa saya jawab, saya akan ngomong. Iya. Jadi kita juga kan nggak enak juga sebenarnya kalau misalkan nanya ke arah sana gitu. Maksudnya itu kita juga cukup hati-hati untuk memberikan pertanyaan gitu, untuk biar supaya nggak dijawabnya nggak enak, maksudnya bapak nggak enak jawabnya gitu kan. Gitu aja sebenarnya. Ya, gimana aja? Udah, oke. Nah kita nih bakal dianalisis juga, habis itu kita ini tugasnya juga sebenarnya kita bikin prototipe baru untuk ini
untuk dipaparin nanti gitu. Makanya kita harus Kapan lumayan ini Paparannya apa? 2 minggu lagi. 2 minggu lagi. Jadi kita dikasih waktu lumayan sedikit sebenarnya. Iya. Kemarin kita juga sebenarnya agak telat sih untuk nyari perusahaan untuk diwawancara gitu. Karena perusahaannya minta proposal. Iya, Iya. kan. Kebanyakan kan memang perusahaan kan nggak bisa ini ya terlalu apa. Kalau misalkan kita bilang kayak gitu kan perusahaan mikirnya aware kan, lebih aware mereka kayak data informasi mereka gitu kan. Jadi aware untuk dibagikan gitu. Jadi kayak kita kan makanya kita disuruh buat proposal gitu untuk ininya. Kayak Ya, sebetulnya sih ya kayak kemarin sebetulnya yang tetangganya Pak Teddy yang mana? Saya Oh itu kata Pak Teddy? Iya. Di sebelah mana? jadi belakang-belakangan Pak memang. Oh belakang mana? Iya. Oh, itu kemarin Pak Teddy juga bilang kan ini mau sistem informasi manajemen. Makanya saya juga mau apanya gitu kan, karena saya juga nggak punya bayangan. Pak Teddy juga ditanya mau apa gitu. Saya pikir arahnya, makanya saya bilang Pak Teddy mungkin harus yang perusahaan yang sudah sertifikat ISO, karena terdokumentasi itu semua alurnya tuh, itu kan akan lebih gampang lah menganalisa. Kayak gitu, kalau kita kan ya masih perusahaan nggak gede lah. iya. Jadi kita juga Makanya kita ya udah kita coba ingin tahu apa sih yang ini ya, mungkin bisa membantu ya seperti itu kita. nanti kita bikin analisis gitu untuk perancangan lagi gitu. Perancangan sistem informasi baru gitu kita bikin itunya nanti soalnya apakah di dalam perusahaan tersebut butuh departemen baru atau makanya tadi semacam yang pertanyaan saya tadi butuh semacam data scientist enggak gitu di perusahaan, apakah butuh proyek officer yang untuk merangkum semua departemen enggak gitu. Jadi Mudah-mudahan nanti sih. iya. Amin. Orang nanya yang 4 itu mungkin nanti kalau pegawainya udah besar, SDM-nya. terus kan udah ada beberapa tim programmer gitu ya. Itu mungkin harus ada kebutuhan. Memang Pak Teddy pun saat ini sudah kewalahan karena kan harus bagi-bagi, tapi selama masih bisa dihandle tim internal, kita pakai internal dulu sih. Iya. Kalau misalkan udah nggak bisa itu kita dari perusahaan butuh ini ya narik SDM luar. Itu. Gitu. Nah, itu kan ya sebetulnya sih ada plus minus tenaga outsource kayak gitu ya. Ya pertama kan dia bukan dari kita sendiri. Iya. Ya tentunya kan ya pasti Belum- udah ada teorinya lah. Belum ini ya belum Ya. untuk kerjasamanya. Apa, Iya. kayak gitu. Iya lumayan kalau untuk kelemahannya ya. Gitu. Tapi memang ya paling-paling sama orang-orang yang udah kita kenal aja sih. Kayak kemarin waktu ke SKK juga sama teman-teman juga ada beberapa yang gitu. Berarti kalau ngambil dari luar itu teman-teman juga Biasanya ya tentunya orang yang kita yang udah kenal ya. Pertama udah kita kenal juga udah trust, udah terbukti lah. Berarti kan itu untuk proyek ya, itu misalkan proyeknya skalanya besar ya, untuk narik itu kan kalau misalkan proyeknya kecil kan pasti udah bisa ditangani sama internal kan. Kalau misalkan proyeknya udah lumayan besar, itu kan berarti harus narik ya. Itu mereka datang ke sini kah atau gimana? Nah itu lagi, kembali lagi Itu tadi, oke. WFA itu. WFH itu ya. Ya, tapi yang jelas mereka kalau lagi meeting progress mereka Iya meeting, maksudnya dalam meeting evaluasi Ya, gitu maksudnya. atau ya sekarang ada teknologi ya Zoom. Iya, Zoom juga gitu. kan, kayak gitu sih. Tapi memang walaupun Zoom kan pasti ada kelemahan juga ya. Tapi dengan rapat evaluasi itu apakah lebih efisien untuk ininya, untuk kinerja selanjutnya? So far ya, yang tools yang kita ada saat ini untuk evaluasi seperti itu sih. Oh iya. Kita belum menemukan tools yang lain untuk mengevaluasi Ya udah. ini progresnya. Oh iya Pak, maaf. Nah, Bapak ya? saya Riza. Oh iya, kita wawancara nggak nanya nama. Iya. Saya baru datang, Iya. kirain udah ini Nama tadi. lengkapnya nama. Riza Febrianto. Bisa bebas. Iya, kita harus nyantumin wawancara itu narasumber ya Mas. Oke. Iya. Nah, nanti kalau mau ada kebutuhan lagi,
masih ada data yang kurang bisa via siapa aja. Nah, kita nggak mau ngerepotin juga nih, apa kan bolak-balik kan kita nggak enak juga kan. Lagi kerja masa diganggu gitu kan. Iya, kan kita ganggu jam kerja. Itu kalau operasional. ya tergantung nanti ya mungkin kalau Mbak Safa agak nggak langsung membalas, mungkin berarti Mbak Safanya lagi sibuk ya gitu aja. Kalau kita sih ya katakanlah bisa dibilang prinsip dari luas, senang ini sih, senang ya kita ingin berkembang belajar kayak gitu sih. Jadi nggak yang kaku. Ya itu kayak tadi kan ada perusahaan juga yang minta proposal dulu, mungkin dia punya gambaran. Kalau kayak kita sih lebih fleksibel, ya udahlah datang ke sini aja udah ya, yang mau ditanya lah. Gitu. Saya kan mungkin ya itu yang seperti saya bilang tadi, takut data informasinya bocor gitu kemana-mana. Kan memang data perusahaan kan sifatnya kan memang. Tapi gambaran saya sih, kalau di SIM harusnya sih nggak menyangkut. Iya mungkin kan, ya maksudnya kan perusahaannya kan aware aja gitu, aware aja terhadap ini. Tinggal perusahaannya mau sharing nggak sih? Iya. Itu lebih ke situ. Sebenarnya kedinginan loh di luar. Hujan tambah deras tuh masukin aja. Baik Pak, tim saya ini ya. Oh enggak, itu beda tim. Beda. Terus gabung masa? Tahu Pak. Mungkin mereka siapin yang hal lain juga. Soalnya kita juga ini kan lumayan kasar, tadi juga saya lumayan ini bingung mau nanya apa aja, kan kita nggak ada ini ya. Soalnya kan kita sebenarnya datang ke sini tuh tadinya mau nanya dulu bisa diwawancara atau tidak gitu. Karena kita kan nggak ngasih surat atau kita kan nggak datang secara harus ngasih enggak kan? sebenarnya enggak, cuman lebih kan kebutuhan ke perusahaannya. Nah, biasanya kan perusahaan kan butuh surat untuk ini, surat pengantar lah maksudnya, surat apa rujukan gitu. Iya maksudnya kalau maksudnya itu sebagai ini perujuk resmi gitu maksudnya. Kita nggak yang kaku kayak Iya, maksudnya kemarin pesan kemarin ribet banget ujungnya. Iya Pak, bisa bikin proposal. Iya. Emang perusahaannya gede Pak. Sisi. di mana? Sisi. Sinergi Informatika Semen Indonesia. Kan tadi kuningan. Kuning. Iya. Oh iya iyalah. Skalanya udah besar kan. Iya itu dia saya. Ya, lebih ya bukan apa. Mungkin sharing juga. Ya sama sih. Saya dulu kan juga mahasiswa juga ngalamin lah. Kayak gini-gini kan masuk ke perusahaan, nyari perusahaan kayak gitu kan. Banyak perusahaan yang menganggap kita yang mahasiswa itu jadi beban gitu lah. Oh gitu. Ya karena kan memang nyesain juga ya sebenarnya, kalau misalkan perusahaannya Ya, juga sebetulnya sebenarnya enggak, maksudnya perusahaannya kan juga nggak dapat insight yang benar-benar dapat gitu. ya itu makanya Itu dia tergantung maksudnya. dari perusahaan. Dia nggak dapat insight juga, itu dia sebenarnya. Tapi jangan patah semangat ya. Iya, makanya kita terus. Nanti kan ada tugas akhir juga kan? Iya, ada. Itu tugas akhir juga nyarinya susah tuh kan. Iya, Kan harus jadinya ya. jadi langsung kan. Iya. Tadi kan hanya wawancara, itu kan gampang. Butuh observasi, Iya. butuh ini. Wah, sekarang kan datanya harus data primer ya kalau Iya. misalkan ini. Lebih susah. Saya dulu juga berapa kali ditolak juga sih. Iya. Tapi semangat lah. Masa mau jadi mahasiswa terus. Iya. Iya. Ibu siapa juga IT? Iya. 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 Kamu harus informatika ya Pak? Sistem informasi. Terus informasi sama dong? Sama Iya. dong, iya. Makanya kita ini dapat kita kayak gini-gini. Kita nggak selalu apa program gitu ya, nggak selalu bikin program, terus analisis, rancang gitu kan. Itu dia. Jadi tentuin aja, mungkin arahnya pengen jadi analis atau Iya. Sekarang kan banyak ya, kalau misalkan di bidang komputer kan banyak banget ya. Iya. Baik Pak. Udah gantian. Iya. Dulu di sini aja. Biar kasihan nunggu lah. Iya. Nggak apa dulu di sini nanti kita ambil pusing. Oh nggak apa-apa, kamu nggak usah repot-repot pak. Repotin banget nih.